Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kembali lagi pada Daily Devotion pada hari ini. Daily Devotion pada hari ini akan kita baca dari kitab Yeskiel, pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada kami pagi hari ini ya Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi ini, kami ingin membaca firman-Mu. Beri kami hikmat dan beri kami pengertian Bapak untuk firman yang ingin Kau bicarakan kepada kami ini ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sudah ucap syukur. Haleluya. Amin. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop Kebangkitan Israel. Kita mulai dari ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah-lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat kedua, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Ayat ketiga, ini udah mulai masuk, kita ke core-nya. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan dikatakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi kalau kita lihat di sini, apa sih yang bisa kita lihat dari sini? Di sini kita bisa lihat adalah sebenarnya kalau kita baca terusnya lagi, itu terkait dengan pengharapan gitu ya. Jadi kita tahu sendiri kalau tulang itu kan artinya kan adalah suatu bentuk di mana ketika manusia atau makhluk hidup yang sudah meninggal, sudah mati, kemudian dia dikuburkan, akhirnya tersisa tulang-tulang. Mungkin nggak sih dari tulang itu masih bisa bangkit lagi, masih bisa hidup lagi gitu? Secara nalar kita manusia pasti enggak. Tapi Tuhan punya kehendak yang berbeda gitu. Di sini Tuhan, ketika Tuhan berfirman, maka bisa terjadilah. Makanya tadi kita bisa lihat yang di ayat keempat, lalu firman-Nya kepadaku berbuat terhadap tulang-tulang yang dikatakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yang kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang itu, aku memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Kemudian ayat ke-6, aku memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Gitu. Jadi kita yang tadinya sudah punya, tidak punya, kita bisa lihat mungkin nggak sih tulang ini masih bisa hidup kembali? Bahkan di sini Tuhan itu sampai berfirman adalah menambahkan urat, menambahkan daging. Biar apa? Biar tulang ini masih bisa bergerak kembali gitu. Kalau kita di ayat 7, aku bernubuat kepadamu, diperintah kepadaku. Dan segala sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berdesak-derak. Dan tulang itu bertemu satu sama lain. Tulang itu kalau sendiri-sendiri kan tercecer. Tapi ketika satu sama lain, kita bisa lihat kita seperti kita ini, kita bisa jadilah tangan, jadilah tubuh, jadilah tangan, kaki gitu. Jadilah satu bentuk tubuh manusia atau makhluk hidup yang lain gitu jadinya gitu. Kita diajarkan di sini adalah ketika kita percaya dengan Tuhan, kita ini harus punya pengharapan yang sangat besar dan percaya bahwa ada Tuhan di dalam pengharapan kita itu. Yang kita tujuan pengharapan kita adalah Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, belajarlah kita, jadilah sesuai perkenan Tuhan. Apa yang terjadi gitu. Dan dipertegas kembali akan pengharapan itu adalah ketika di ayat ke ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi di ayat 13 ini Tuhan tuh mengajarkan, menganalogikan bahwa ketika orang yang udah tidak punya pengharapan, yaitu which is adalah tulang yang kering, tapi Tuhan bisa bernubuat, tulang itu bisa bersatu kembali. Bahkan diberikan urat, diberikan daging untuk bisa bersatu kembali. Gitu. Sama seperti kita, ketika kita udah hilang pengharapan, ketika kita sudah tidak punya, sudah putus asa sekali, baiknya kita mencari Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita sulit, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin terjadi.
Selama apa? Selama kita minta ada perkenan Tuhan dalam rencana kita tersebut. Jadi ketika kita memiliki rencana, kita memiliki suatu keputusan, libatkanlah Tuhan dalam rencana keputusan kita tersebut agar Tuhan membimbing kita, memberi kita hikmat untuk bisa mengambil keputusan yang bijak, bisa mengambil keputusan sesuai dengan rencana dan perkenan Tuhan atas hidup kita ke depannya. Dan jika itu terjadi, biarlah Tuhan yang mengambil alih, mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Setelah itu baiknya kita melakukan bersyukur. Karena apa? Tuhan sangat baik sekali. Sudah mengangkat kita, sudah membantu kita, bahkan memberi kita harapan. Sebagai manusia, sebagai anak, kita sangat bersyukur sekali memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha besar di dalam hidup kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini firman-Mu sudah memberi kami pencerahan ya Bapa. Meskipun ketika hidup kami sudah putus harapan, kami yakin Engkau memberikan kami harapan yang terbaik ya Bapak. Engkau akan membantu kami ya Bapak. Akan membantu kami dalam setiap langkah-langkah yang akan kami ambil ya Bapak. Karena kami yakin tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapak. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini sampai dan seterusnya masuk dalam rencana-Mu dan ada perkenan-Mu dalam hidup kami ini ya Bapak. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan sudah syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selalu bersemangat, jaga kesehatan. Shalom.